Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan proyek LMS saya. Tujuan proyek yang saya kembangkan ini apa sih? Nah, proyek ini dikembangkan dengan beberapa tujuan utama yang menyasar pada inovasi pembelajaran digital di sekolah dasar. Poin pertama itu transformasi media pembelajaran, di mana mengubah materi cetak konvensional menjadi pengalaman belajar mandiri yang interaktif, adaptif, dan menarik bagi siswa generasi alfa melalui Google Classroom ini. Poin selanjutnya ada stimulasi kemandirian berpikir kritis. Mendesain ekosistem belajar asinkronus yang mampu memicu siswa untuk aktif mengeksplorasi konsep secara mandiri dan bertajam kemampuannya secara analisis mereka. Poin terakhir itu ada menumbuhkan kesadaran ekologis, di mana menggabungkan kepedulian dan kesadaran kolektif siswa sejak usia dini untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Selanjutnya, struktur dan organisasi kelas digital. Ekosistem kelas digital ini yaitu Google Classroom dirancang dengan navigasi yang linear, bersih, dan runtut untuk memudahkan anak usia sekolah dasar. Nah, di sini juga ada arsitektur 4 blok topik utama, yang dimana topik pertamanya itu pengenalan kelas, berisi identitas kurikulum yang jelas, dan topik kedua itu ada materi pembelajaran, di mana ini sebagai wadah untuk semua media dan modul instruksional. Topik ketiga ada aktivitas pembelajaran. Nah, ini sebagai ruang interaksi, diskusi, dan penugasan kepada siswa. Topik terakhir yaitu asesmen. Nah, bagian ini evaluasi aktif pemahaman siswa. Nah, materi ini karena saya mengambil tentang kekayaan alam daerahku, nah materi ini dikembangkan menggunakan pendekatan multimodal untuk menghindari beban kognitif berlebihan pada anak fase operasional konkret. Ada majalah anak yang berisi 4 halaman kaya akan warna, berisi sampul peta harta karun, terus penjelasan karakter kartun mengenai sumber daya alam hayati versus non hayati. Terus juga ada infografis peta wilayah Jawa Barat, dan yang terakhir ada komik pendek tentang pelestarian sungai. Yang selanjutnya ada PPT mengenai bentang alam yang minimalis. Nah, PPT ini sederhana yang berfokus pada visualisasi 2 bentang utama, yaitu 2 bentang alam, karakteristik geografisnya, komoditas yang dihasilkannya, serta edukasi pentingnya pelestarian. Terakhir itu video pembelajaran kontekstual, di mana saya mengambil asal-usul di sekitar kita. Melacak asal-usul benda harian seperti sebutir nasi dan sendok makan. Nah, dari alam hingga ke meja makan. Lalu mengajak siswa mengategorikan jenis sumber daya alamnya itu secara kritis. Yang selanjutnya ada aktivitas yang dirancang. Nah, aktivitas didesain berbasis kombinasi gamifikasi, refleksi sosial virtual, dan aksi nyata. Yang pertama ada forum diskusi refleksi. Nah, siswa ini diminta untuk mengidentifikasi bahan baku makanan favorit mereka dan saling bertukar cerita di kolom komentar LMS untuk menganalisis keberagaman pangan lokal. Selanjutnya ada kuis interaktif, di mana kuis ini tautan gamenya yang disematkan langsung di LMS, penyediaan tantangan berbasis waktu, poin instan, dan papan peringkat untuk memicu kompetisi sehat. Nah, ini juga dapat menilai langsung ya. Jika jawabannya benar, dia akan checklist hijau. Dan jika salah, dia akan mencakra berwarna merah.
Dan di sini juga kita dapat menilai langsung ya papan peringkatnya, tampilan jawaban, dan bisa mulai lagi. Nah, kita bisa tulis nih nama kita di papan peringkat. Nama contohnya ini nama saya ya, nama Nanda. Dan kita bisa lihat langsung, oh ternyata seorang Nanda itu juara 1 seperti itu. Yang selanjutnya ada tugas individu. Siswa menjadi agen rahasia penyelamatan lingkungan dengan misi mematikan air atau lampu di rumah mereka, langsung mengunggah bukti fotonya ke LMS dan menulis narasi pendek sekitar 2 kalimat. Yang terakhir itu ada tugas kelompok. Anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri dari 3 orang. Ini mendiskusikan asal-usul menu sarapan mereka di kolom komentar, lalu perwakilan setiap kelompoknya menuliskan laporan hasil diskusinya secara terstruktur. Ada asesmen yang digunakan. Penilaian dilakukan secara digital untuk mengukur aspek kognitif dan tingkat pemahaman instan hingga berpikir tingkat tinggi. Yang pertama itu ada asesmen formatif digital. Saya membuat 1 butir soal pilihan ganda interaktif di Google Form tentang komunitas teh dan stroberi untuk menguji penalaran spesial siswa terkait karakteristik bentang alam dataran tinggi. Yang poin selanjutnya ada asesmen sumatif digital HOTS. Instrumennya evaluasi master IPAS kelas 4 via Google Form berupa studi kelas esai mengenai pencemaran di Desa Sukamaju. Siswa ini diuji kemampuan analisis sebab akibat terkait dampak sampah terhadap kebersihan air dan pasokan listrik atau PLTA di desa tersebut. Poin evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama ada keberhasilan. Nah, keberhasilan ini mencakup dari integritasnya, gamifikasi, dan misi fisik di rumah. Ini terbukti meningkatkan siswa secara signifikan. Yang ada juga hambatannya, yaitu hambatan teknis, di mana sebagian kecil siswa ini mengalami kendala jaringan. Kendala jaringannya yaitu saat membuka tautan ataupun mengunggah hasil foto mereka karena ukurannya yang terlalu besar. Yang untuk kedepannya mungkin ukuran kompetensi media pembelajarannya harus diperkecil ya, tanpa mengurangi kualitas visual. Yang terakhir ada refleksi guru. Nah, karena banyaknya komentar siswa yang masuk secara bersamaan membuat laporan resmi kelompok itu beresiko tertimbun. Perbaikan kedepannya mungkin guru bisa merefleksikan pentingnya membuat 1 UTAS khusus untuk setiap kelompok agar alur komunikasinya lebih baik dan lebih rapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.